Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah sebuah XL7 Beta yang varian facelift. Yes, di tahun 2023 ini Suzuki memberikan ubahan terhadap varian XL7 mereka. Tapi memang harus diakui ubahannya cukup minim ya. Dia sangat sedikit sekali. Dan dari dulu tapi kami selalu bilang bahwa yang varian XL7 Beta ini adalah varian XL7 yang paling value for money. Tapi apakah sama lagi di tahun ini di mana mereka memberikan facelift dan juga memberikan adjustment terhadap harganya? Apakah kembali XL7 Beta menjadi yang varian paling value for money? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Choice XL7 Hybrid varian Beta. Oke, seperti kami bilang bahwa dari awal XL7 dulu ya pertama kali meluncur di tahun 2020, XL7 varian Beta menjadi varian yang paling value for money. Kami pernah membandingkan ketiga varian tersebut ya. Ada Zeta, Beta, dan juga Alpha. Kami bilang bahwa yang varian Beta ini paling value for money karena harganya berada di tengah, tapi mendapatkan fitur dan juga tampilan yang sudah sangat mirip sekali dengan yang varian Alpha-nya, varian paling tingginya. Apakah itu terjadi lagi di varian yang hybrid ini? Langsung saja kita bahas. Varian yang Beta ini ditawarkan dalam harga 283 jutaan, paling tingginya di 294 juta. Yes, dia menjadi varian XL7 terakhir yang belum tembus 300 juta. Sedangkan yang lainnya, misalnya si varian Alpha, itu sudah akhirnya sudah tembus di atas 300 juta. Nah, apa yang didapatkan dari si XL7 Beta ini? Sejatinya kalau tampilan depan bisa dibilang hampir sama persis dengan yang varian Alpha. Kita bisa lihat grillnya sekarang, grillnya memang baru. Dia grillnya sekarang lebih besar memang secara tampilan. Tapi sayang untuk yang varian Beta dan juga Alpha ini malah justru dihitemin. Untuk beberapa orang yang nggak terlalu care gitu ya, mungkin nggak akan tahu perbedaannya antara grill baru ini dengan yang lama gitu ya. Tapi untuk yang varian Zeta malah bisa kelihatan banget perbedaannya karena dia diberikan list chrome gitu. Seharusnya mungkin jangan bener-bener full black kali ya, dibikin warna satin atau warna polish chrome gitu yang warna abu-abu gitu chrome-nya. Itu akan menjadi tetap pembeda. Tapi at least kita sebenarnya bisa lihat di sini logo S-nya pun sekarang juga jauh lebih besar dengan logo grillnya sekarang juga 2 layer gitu ya, atas dan bawah. Di depan sisanya semuanya hampir sama persis, tidak ada perbedaan. Di bawah juga masih ada fog lamp, LED DRL, dan juga lampu juga sudah LED reflektor. Dan bagusnya varian Beta juga sudah mendapatkan auto headlamp untuk yang varian Beta. Jadi mirip dengan yang varian Alpha-nya gitu. Short pole antena juga masih sama, dia sama persis, tidak ada perbedaan. Kita bisa lihat wheel arch-nya juga masih sama di samping, lower skirt-nya juga masih sama, terus juga ditambah lagi dengan velgnya, desainnya juga sama untuk yang varian Beta dan juga Alpha, keduanya dibikin blackout gitu ya, dengan konfigurasi juga tetap 16 inci, tidak ada kenaikan. Jadi secara desain mirip dengan yang sebelum facelift, tapi sekarang dibikin warna hitam aja. Untuk beberapa orang mungkin menganggap ini bagus ya, tapi kalau kami rasa ini harusnya ya bisa dibuat desain lebih bagus, dibikin 17 inci gitu mungkin ya. Spionnya sekarang sudah ada LED sen di spion dan juga sudah auto folding dan juga auto retract ketika kita kunci mobilnya. Overall sih kalau secara dimensi dia masih sama 4400-an dan juga sampai belakang pun dia punya desain yang mirip juga, tidak ada perbedaan. Paling adanya logo hybrid pada bagian belakang dan juga logo XL7-nya pindah ke bagian kiri saja. Tidak ada perbedaan terlalu signifikan dan hanya paling list chrome-nya yang dulunya ada di atas plat sekarang ada di atas di tengah-tengah di bawah kaca persis gitu, memanjang, lebih panjang sekarang chrome-nya. Jadi kalau secara tampilan sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu signifikan pada bagian luarnya. Paling hanya warna brief kaki ini sekarang yang tidak ada lagi di varian Alpha, jadinya di varian Beta, dan juga warna baru Savannah Ivory yang ada di varian Alpha itu yang warna seperti ini, itu hanya khusus untuk varian Alpha gitu. Dan spoiler belakang saja palingan. Kalau spoiler belakang itu memang khusus untuk yang varian Alpha. Oke, ini bagian interior ya. Nah, sama seperti yang varian Alpha karena dia sudah hybrid, dia kuncinya juga sekarang ada biru-birunya juga seperti ini gitu, karena ini sudah varian hybrid. Kita nyalain aja ya. Nah,
Overall, kalau kita lihat bagian desainnya, layoutnya, dia dengan yang varian Alpha bisa dibilang hampir sama persis. Seperti misalnya desain dashboard baru nih, sekarang bahan materialnya pakai kulit ashwood gitu, dengan list silver di bawahnya, udah sama seperti yang varian Alpha juga. Head unitnya juga sama, fiturnya sama, dia sudah bisa Bluetooth, aux, USB itu juga masih ada nih, aux sama USB-nya juga masih colok sini, dan dia juga sudah support mirroring juga. Speedometernya juga sudah sama, sudah baru. Dia nggak kayak yang varian Zeta. Yang varian Zeta kan masih pakai speedometer lama. Ini udah baru karena dia memang sudah mild hybrid. Jadi kita bisa ngecek banyak banget ya. Mulai dari energy flow, motion, torque, convert, terus juga power kita, torsi kita, terus juga bisa melihat motion kita, full efficiency. Jadi lumayan banyak banget info yang bisa ditampilkan dari MID barunya ini, lumayan besar banget. Cruise control juga sekarang sudah dapat untuk yang varian beta ini, jadi cukup oke banget. Jadi setirnya juga desainnya baru ya, bagus dengan sudah dilapis kulit juga, dan sudah ada Bluetooth teleponi juga di sini. AC-nya juga sudah auto climate control, di mana rival-rivalnya masih cuma digital doang. Tapi paling pembeda di sini ya kami bilang di awal tadi. Kalau dari eksterior kan hanya pada bagian spoiler aja lah bisa dibilang, sama warna baru. Kalau ini dalam cuma pada bagian spionnya. Kalau yang Alpha, spionnya udah canggih banget, dia smart e-mirror ya, bahkan bisa split screen mau ngadep depan maupun belakang. Jadi ada 2 kamera mereka. 3 kamera sih jatuhnya ya. Jadi kamera yang depan 1, yang ke belakang ada 2. Jadi kamera mundur yang buat di head unit, sama kamera yang buat yang di spion. Jadi lumayan canggih, dan kami udah tes dibandingin yang sama punya Alphard pun lebih terang yang punya si Alpha sih. Memang karena dia jatuhnya kayak agak aftermarket, jadi dikerjakan dari vendor yang berbeda, terpisah, jadi lebih bagus. Dan bagusnya dia untuk yang varian beta ini tetap dapat Twitter dengan harga yang lebih murah 1 juta dibandingkan dengan R3 Suzuki Sport. Dia malah udah dapat Twitter nih, jadi bagus banget. Dan dia juga sudah dapat charger atau 12 volt socket untuk baris ketiga. Jadi 12 volt socket yang untuk di XL7 ini, yang varian beta terutama, udah mulai dapat dari depan 1, tengah juga ada, dan juga di baris ketiganya. Jadi untuk perjalanan jauh, untuk mau ngecas ini aman banget. Dan seperti kita tahu juga, legroom, baris 2, baris 3, bagasi, udahlah, masih belum ada lawannya sampai saat ini. Nggak tahu kalau masih ke depannya ya, tapi untuk saat ini XL7 masih yang terbesar di kelasnya gitu. Dan nggak kayak di Zeta, dimana di varian Zeta itu dia nggak ada chiller di sini. Di varian beta sudah ada chiller di sini, jadi dia bisa mengalirkan udara dari AC sehingga bisa mendinginkan minuman kita supaya tetap fresh, dan kita bisa atur dari sini. Gak semua rival-rivalnya punya fitur seperti ini, bagus banget. Jadi, dan yang bagusnya lagi dibandingkan misalnya sama si R3 dan juga sama si Alpha, dia juga sudah disematkan armrest di sini, dan armrestnya bisa di-adjust maju dan mundur, jadi sesuai dengan posisi duduk kita. Jadi ini enak banget untuk perjalanan jauh. Kemarin satu-satunya yang jadi problem kami ketika perjalanan jauh ke Bali, Jakarta Bali, Bali Jakarta lagi pakai R3 adalah tangan kiri kami ini pegel banget, dan kami akalinnya kami taruh barang yang banyak di sini supaya bisa jadi armrest kami gitu ya. Nah kalau di XL7 yang varian beta ke atas nggak usah mikirin lagi karena sudah ada. Kalau varian Zeta masih belum ada seperti si R3. Bahan joknya udah half leather dan half fabric, jadi sebagian sudah ada leathernya. Jadi ini worth it banget sih menurut kami. Gimana buat kalian? Tulis kolom komentar ya, worth it apa enggak? Kalau dari varian mesin, seperti kami bilang di awal, dan ada badge yang di belakang, dia juga sudah mendapatkan teknologi mild hybrid. Jadi dia varian 2 teratas sudah dapat mild hybrid juga. Nah, di XL7 ini dia tetap mendapatkan mesin K15B 104 PS dan torsinya di 138 Nm. Tenaganya dialirkan ke roda depan dengan 2 pilihan transmisi, 5 percepatan manual dan juga 4 percepatan otomatis. Tapi bedanya di XL7 ini dibandingkan dengan R3, dia baterai hybridnya lebih besar. Yes, sekarang baterainya jadi 10 ampere 12 volt. Artinya kalau dihitung berarti dia nih 0,012 kWh. Jadi lumayan gede, hampir sebesar si Yaris Cross lah. Padahal Yaris Cross sebutannya full hybrid ya. Ini lumayan besar loh. Kalau dari sekarang dari mesin, eksterior dan interior, ini lebih worth it. Tapi bagaimana dengan rasa berkendaranya? Let's go, kita coba. Oke, sekarang kita berkendara bersama yang XL7 varian beta. Gimana sih bedanya? Jujur, kami pernah merasakan yang varian Alpha, kami pernah varian yang Zeta, dan akhirnya sekarang yang beta. Jujur kalau untuk bandingan suspensi, ini bandingan suspensi tergolong empuk sih. Karena memang kita tahu sendiri
tempat kita pengetesan ini di BSD depan ICE, yang mana speed bumps-nya di sini memang cukup tajam ya. Jadi ini menguji banget suspensi dari mobil-mobil. Kami sudah berapa mobil sudah kami coba di sini, dan mobil yang memang punya platform yang tidak memadai biasanya langsung ketahuan di sini. Platform suspensi, bandingan suspensi yang kurang memadai, biasanya langsung terasa banget lah di sini, bandingan suspensinya langsung seadanya gitu ya. Sedangkan si XL7 ini tergolong yang cukup baik lah bandingan suspensinya di speed bumps BSD. Dia biasanya memang ya tajam banget. Dia mungkin kalian kalau lihat di kamera terlihat mobilnya tuh bisa mampu meredam dengan sangat baik. Nah, dan bisa membuat mobilnya tuh kita misalnya kecepatannya agak tinggi pun melewati speed bumps, dia tuh bagian belakang dari mobil ini rear end-nya tidak bergeser gitu ya. Biasanya kalau mobil-mobil dengan platform seadanya itu biasanya langsung bergeser gitu ya ketika melewati speed bump, saking memang mobilnya mungkin ringan dan bandingan suspensinya juga stiff, tidak nyaman, dan sassisnya tidak rigid gitu ya. Jadi dia mobilnya kemana-mana gitu bagian belakangnya. Sedangkan XL7 ini bisa antep banget untuk melewati speed bumps. Bagus gitu. Memang ada satu fitur yang menurut kami agak missing di varian beta ini, yaitu adalah ini ya, smart e-mirror-nya, dimana smart e-mirror-nya kan dia biasanya bisa untuk mengukur yang bagian depan. Kami biasanya sangat menggunakan sekali ketika lagi menguji varian yang Alpha. Kami biasanya pakai spionnya ini untuk yang kamera depan kami adjust untuk bisa melihat ujung dari si XL7-nya ini. Jadi kita bisa tahu kondisi di bagian depan kalau misalnya lagi macet-macetan gitu ya. Itu sangat membantu banget. Dan tapi di sini memang nggak ada. Tapi at least fitur-fitur lainnya seperti cruise control, terus armrest dan armrest bagian kanan semuanya ini sudah ada, dan joknya juga sama, bahannya besar juga, set supportnya juga enak gitu ya, masih tetap sama. Tapi untuk dipakai untuk berputar balik bersama mobil ini atau berbelok cepat ya, handlingnya mobil ini masih cukup oke. Memang ada gejala limbung yang ditimbulkan, wajar dia juga karena ground clearance yang dia miliki itu tinggi dibandingkan dengan R3. Kalau dibandingkan sama R3 kalah lah ya, R3 lebih slanted, handlingnya lebih enak. Tapi kalau dibandingin misalnya sama Xpander Cross, ini jauh lebih baik. Tapi memang bukan yang terbaik di kelasnya. Di kelasnya masih ada Honda BR-V yang punya handling jauh lebih baik dibandingkan dengan mobil ini. Tapi kan bandingan suspensinya dan kekedapan kabinnya BR-V ya jauh lah dibandingkan dengan mobil ini. Ini menurut kami masih cukup worth it karena masih mendapatkan feel yang sama dengan varian Alpha. Hanya missing pada bagian spionnya saja yang belum ada smart e-mirror-nya, belum ada DVR, belum ada juga dashcam, belum ada kamera menghadap depan dan kamera menghadap belakang. Jadi ya missing di situ, tapi kalian nggak perlu mengeluarkan kocek sampai di atas 300 juta. Oke, sekarang yang kami penasaran juga adalah bagaimana akselerasi dari mobil ini. Apakah sama persis dengan yang varian Alpha atau bisa lebih cepat dengan varian yang R3 SS? Let's go, kita coba. Let's go. Nah, tipikal K15B ya, dia tuh lebih agresif gitu. Ya, 100. 0 sampai 100 mampu diteruskan dalam waktu 12 detik saja. Ya, memang dia belum secepat yang varian R3 SS. Memang R3 SS karena dia lebih rendah, lebih slanted, dan juga body kitnya tuh bikin aerodinamisnya juga lebih baik dibanding mobil ini. Jadi ya dia bisa di 11,7 detik, sedangkan mobil ini tadi kami tes hanya di 12 detik pas. Tapi at least fitur seperti cruise control untuk kita cruising di jalan tol seperti ini ya, ini masih tetap ada. Jadi cruise control ini untuk efisiensi luar kota itu jadi sangat terbantu sekali dengan fitur cruise controlnya ini. Efisiensi dan rute dalam kota dia bisa di 17,8 km per liter karena dia sudah dibantu dengan fitur idling start stop yang baru ini, dan karena baterainya juga lebih besar, dia bisa lebih lama mematikan mobil sehingga bisa jauh lebih efisien. Terus untuk rute luar kota bisa ditembus di 20,41 km per liter. Jadi average bisa sekitar di 19 km per literan, sehingga kalau dengan full tangkinya di 45 liter, mobil ini punya range maksimum bisa tembus sampai 859. Artinya dari Jakarta sampai Malang, kalian nggak perlu isi bensin sama sekali lagi sih. Itu udah irit banget. Tambah lagi, XL7 itu punya fitur unggulan yang nggak bisa dilawan sama rival-rival, yaitu adalah value for money, dan tambah lagi ada diskonnya guys. Nah, kebetulan nih
gue mau ketemu sama salah satu temen gue dan kita akan ngobrol-ngobrol soal diskon dari XL7. Dengar-dengar nih banyak banget promo bulan Agustus ini karena memang mau ada Gias kan, promonya banyak banget. Nanti kita tanya langsung aja. Nah, udah sama Mas Winton nih, andalan kita nih, selalu tim Amerika juga, jadi udah terkenal lah ya. Ngomongin soal promo, aku tadi bilang nih Mas, karena ini value for money masih dengan fitur yang mirip, Ya. dia harganya masih belum tembus 300 juta kayak Bener. si Alfa kan? Alfa. Berapa Mas yang ini Mas? Nah, untuk beta sendiri nih, varian manualnya ya, startnya itu di 283.900. Untuk beta Matic-nya di 294.900, cuman beda 10 juta. Nah, kalau yang si Alfa manual, Alphanya udah tembus 304.900. kita biasanya juga punya fitur yang nggak bisa dikalahin. Benar. Namanya fitur diskon. Itu dia. Itu deh. Nah, ini berapa XL7 Beta ini orang bisa dapat nih? Sebenarnya kalau secara basic sih diskonnya basic nih ya. Iya, basic. Saya bicara basic, diskon 28. Basic aja udah 28. Basic ya, Bang. Basic 28. Nah, maksudnya berarti negotiable bisa ditambah lagi? Bisa banget. Berapa jadi mentokin deh. Kalau si Vitis mau nego abis-abisan ya, Iya. di atas 30. Bisa di atas 30. Pokoknya Nego Sama sendiri lagi. lah. Iya benar. Nego sendiri si Vitis sama Mas Winton, nomornya ada di sini, Instagramnya ada di sini. Hubungi langsung sendiri aja karena pasti kalau on cam nggak berani jual-jual. Iya, soalnya takut. Nanti kena ya. Nanti tolong langsung kontak sendiri aja ke Mas Winton kalau Bener. kalian pasti kami jamin si Vitis banyak banget si Vitis yang udah ngobrol sama Mas Winton dan ternyata dapat diskon yang lebih Dan tinggi. Ya. udah Itu kan kalau mau beli cash. Tuh. Nah, kalau mau yang angsuran, terus tadi kan Mas bilang ada promo angsuran. Jadi ngangsurnya rasa beta tapi dapatnya alpha. Nah, itu gimana dia. tuh? Nih, jadi gini. Tolong dijabarin. Ada special offer dari saya nih. Wah, gimana? Jadi gini, si Vitis kalau misalnya ini rencananya mau beli Alfa nih. Udah beta. Cuman budgetnya beta, bisa. Oh, bisa. Jadi si Vitis cukup tetap OTR untuk platform kreditnya beta. Heeh. Nah, cuman nanti untuk aksesoris tambahan itu bisa dicicil secara parsial waktu belinya, dan itu harganya pasti jauh dari gitu. harga kalau misalnya beli jadi. Oh, jadi beli satu-satu. Jadi awalnya belinya beta, tapi Bener. ternyata dapat smart mirror, Bener. dapat chrome body kit spoiler gitu-gitu ya, ala Alfa. Betul. Oh. Bisa dibeli terpisah. Wah, gitu. mantap banget, Bang. Bahkan kalau beberapa orang yang nggak terlalu suka sama chrome yang lebih banyak kayak di varian Alfa, Nah, itu dia benar. malah bisa lebih Betul. suka tuh dapat yang beta ya. Betul. Dan itu kita juga pakai part SGP asli, subscription part langsung. Wah, jabarin dong angsuran yang paling menarik, promo-promo Oke. angsurannya. Oke. Ini dia. Kita buka satu-satu. Oke, wis. Udah punya contekan nih, guys. Wih, ini surat Ini sakti. surat sakti nih. Program 17 Agustus. Ini nama programnya promo kemerdekaan. Wis, Mantap. nih. merdeka dari nggak punya mobil jadi punya mobil. Betul banget. Oke. Oke, ini untuk yang program rate spesial, Hmm. bunga di 4,8%. Itu si Vitis cuma cukup bayar DP di 38.600.000. Oke. Angsurannya cuma 4,2 4,2 sorry, Angsurannya 4,2 juta doang. Itu selama selama 5 tahun. 5 tahun, Itu udah rate spesial. 59 kali ya? Bener. Wah, Oh, sorry, 60 kali. Oh, 60 kali. 60 kali. Oh, ada 60. Karena dia ada DP angsuran dibayar belakang. Oh, angsuran bulan belakang. Itu DP 38 juta. Ih, udah oke juga ya. Sekelas XL7. Terus. Nah, selain itu, kalau misalnya, waduh, DP-nya kemahalan mas. Oke, kita turunin lagi. DP-nya di 29.800.000, angsurannya 4. Cuman jadi Yang naiknya 200.000 doang. cuman naik 200.000, tapi DP-nya turun jadi 29 juta. Iya, Dari lumayan. 38 Dari turun 10. turunnya 10 juta. Iya. Benar. Nah, ini Terus, opsi kedua. Nah, Sama 60 kali juga. sama selama 60 kali juga. Oke. Dan yang nggak kalah menarik, ini kita juga ada program bunga 0%. Seperti biasa. Bunga 0%. Oh, Ya. tahu nih. Ya, ini aku suka Bunga nih. 0% yang beli mobil rasa Rasa cash, kredit. tapi ya betul. DP-nya cukup bayar di 126 juta Oke. dengan angsuran cuman di 10.600.000. Belum sampai 11 juta ya, masih 10 jutaan Iya, ya. 10 juta. Dan udah dapat asuransi kan? Dapat asuransi ORIF dan cuma 11 kali. Wah. Nggak full 12 kali bayar. Iya, 11 kali aja kalian Bener. berarti nggak pakai riba kan jatuhnya. Betul. Tapi kalian udah dapat asuransi mobilnya Benar. dan rasanya cash uangnya masih bisa diputar dulu. Benar Buat banget. yang lain dulu ya Daripada kan. beli cash, uangnya langsung ngendap. Langsung ngendap ya kan. Nah, selain itu nih, kalau misalnya, waduh, mas saya mau yang angsuran murah, kita juga punya.
DP 98 juta juta selama 5 tahun ya. Angsuran 3 juta bulat, nggak ada angka kritiknya. Nggak, pas 3 juta. Pas 3 juta. No. Wah, menarik banget ya itu ya. Benar, murah banget sih ini udah. Iya. Pokoknya ini promo kemerdekaan sih luar biasa sih murahnya sih. Nah, tapi Mas, misalnya si Vitis mau misalnya budgetnya agak sedikit-sedikit turun, tenang aja. Kita masih ada adanya dari XL7 ini. Oh, maksudnya? Iya. Jadi lebih mantap lagi promonya juga. Promonya juga gak kalah menarik. Apa tuh, Mas? Bahkan lebih heboh sih promonya. Apa? Kita punya di line up R3. Oh iya, wah R3 lebih terjangkau ya harganya. Harganya berapa aja sih R3 nih? Sekarang ada perubahan nggak? Untuk R3 sendiri, ya, tipe GL itu dia startnya di 251.800. 251.800? Iya. Untuk yang manualnya, automaticnya 262.800. 262, terus yang mulai hybrid paling rendahnya GX? Hybrid paling rendahnya nih 273.700. Oke. Terus GX manual matic-nya 284.700. Oke. Varian paling tingginya 284.600 untuk yang manual dan matic-nya 295.600. Masih kan kalau yang paling tinggi Alpha 300. 300 ini Mas. Iya, ini masih even varian tertingginya R3 itu masih di bawahnya di bawah 300 ya? Iya benar. Oh, saat rival sekarang ada yang 312, ada yang baru naik lagi 316. Yes, dari segi harga lebih murah, diskon lebih besar. Oh, lebih besar? Lebih besar. Apa nih ngomongin diskon? Nah, kita bahas diskon ya. Untuk R3 sendiri seperti biasa basic. Wah, berapa nih awalnya dulu? Basicnya saya kasih 33. 33. Yes. Wah, basic ya. Basic ya 33 ini untuk tipe juta. GX yang hybridnya. Oke. Sedangkan kalau misalnya si Vitis mau nego, tinggal calling aja deh. 33 itu udah masih basic. Kalau nego-nego bisa dengan hampir 40. Waduh, nggak tahu lah ya. Japri aja. Japri sendiri pasti itu nomornya. Bayangin ya, udah anggap aja 33 deh. Dijamin pasti harganya di atas 30. 33. Diskonnya. Iya, 33. Misalnya 23. Berarti cuma 250 udah dapat dong. Bener banget. Kalau promo angsurannya ada promo dong. Promo kredit, tenang kalau aja. Misalnya si Vitis pengen angsuran gitu. Untuk seri R3, untuk bunga spesialnya ya. Yang kemerdekaan itu dong. Ya. Itu si Vitis cuma cukup bayar DP 30.500.000. 30 juta ya. Dengan angsuran 4,1. Udah DP-nya jauh lebih rendah, 8 juta, terus juga angsurannya juga lebih rendah. Betul banget. Selama 60 bulan, 60 kali sesuai dengan yang tadi aku bilang ya, lebih worth it sebenarnya ya, cuma kembali ke si ya, sebenarnya preferensi saya sukanya mana. Cuma secara value sebenarnya kalau ngincarnya value, R3 lebih value. Bener banget. Tapi kalau misalnya si Vitis merasa keberatan, tenang, kita turun lagi DP-nya. Ya DP-nya berapa? DP di 24.900. 24 juta? 24.900. Cuma 4,3 juta. Naiknya 200.000 doang. Benar. Tapi turunnya hampir 10 jutaan. Lebih dong. Lebih, 24. Bener. 13 juta. 13 juta, betul. Wah. Jauh turunnya. Ini lebih worth it yang ini sih. Bener, kalau secara pilihan hitung-hitungannya. Benar, makanya tadi saya bilang ya, lebih misalnya GX ini cocok banget sih. Cocok banget sih R3 GX sih. Bunga 0%. Bunga 0% ada juga ya? Betul. Sama DP-nya di 119 juta. 575.000 dengan angsuran 10.492. Itu udah sama kayak tadi ya. Jadi selama 11 kali tanpa bunga. Paling ada pertambahan nih kayak admin, Fudisia dan lain-lain biasa lah ya. Biasa. Nah, terus dan itu udah dapat asuransi all risk. Lanjutnya nih, kalau misalnya si Vitis mau yang angsuran 3 jutaan juga, bukan 3 jutaan, 3 juta. 3 juta bulat kayak tadi lagi ya? Iya, 3 juta 000 itu cukup bayar DP 90.500.000. Itu angsuran 3 juta bulat selama 5 tahun. Selama 5 tahun juga ya. Wah. Gitu. Itu juga menarik juga sih itu ya. Bagian tergantung pilihan kalian lah ya. Ya, konsultasiin sendiri sama Mas Winta. Pokoknya buat yang misalnya, waduh, Mas saya masih bingung antara R3 apa Evo. Tenang aja, si Vitis tinggal konsultasi aja. Konsultasi sendiri sama Mas Winta ya. Cari solusi bareng-bareng. Apa yang dibutuhin, apa yang pengen dicari dari sebuah mobil yang dipilih, konsultasi sendiri. Nah, itu tadi untuk R3. Tapi selain itu Mas, ada varian hybrid lagi kita yang punya, yang baru keluar kemarin ini. Oh, apa tuh? Oh, nih aku tahu nih. Ini hybridnya Suzuki yang paling canggih sebenarnya. Benar. Grand Vitara ya? Betul banget. Untuk varian yang paling rendahnya nih, Grand Vitara yang GL di 359.400. 359.400. Terus naik ke yang tipe GX yang ada sunroofnya itu di 384.400. 384. Nah, tapi kalau misalnya si Vitis mau yang two tone color, kita juga ada. Itu nambah 3 juta aja, jadi 387.400. 387.400. Ya. Oh, jadi paling tinggi 387.400 ya. Ya, betul. Itu udah ada diskon belum sih, Mas? Untuk
sebenarnya gimana ya? Saya mau jawab. Aduh. Saya mau jawab ada nanti. Lu ada kenal ya, Japri aja pokoknya. Japri aja deh pokoknya. Berarti ada tuh Civities. Cuma nanti takutnya heboh. Kalau naik sendiri. Betul. Makanya Civities langsung telepon aja. Telepon sendiri aja Mas Winton. Tapi jujur itu pernah kami tes juga. Memang hybridnya sudah jauh lebih proper ya. Bener banget. Walaupun secara kapasitas baterai masih besaran si XL7 ini. Betul. XL7 ini di 10 ampere kan. Ya. Sedangkan si Grand Vitara itu 6 ampere. Cuma mesin barunya tuh dia K15C, ini K15B. Betul. Jadi dia sedikit lebih canggih lah. Kalau misalnya merasa keberatan, tenang aja, masih bisa kita turunin. Itu Civities cukup bayar DP 74 juta. 74 juta. Yes, angsurannya di 6.225.000. 6.225.000. Ya, betul banget. Itu Ini angsurannya juga masih terjangkau sih. paling value ini juga sih. Ini sih bisa dibilang. saya sih. Angsuran 6 jutaan, DP-nya 74 juta. Iya. Nah, Kayak ketemu di tengah ya, lebih. bener. Ketemu Nggak kemahalan, nggak nggak kemurahan. kemurahan. Angsurannya nggak keberatan juga. Nggak, benar. Bunga nol. Bunga nol, pasti ada. Tenang aja. Bunga nol itu. Itu cukup bayar DP di 209.350 dengan angsuran 14.975. 14 juta. Ya. Selama 11 kali ya. Iya. Itu daripada Pokoknya- kalian bayar cash, hitung sendiri tuh harganya bener-bener nol bunganya. Benar. Kalian bisa dapat promo asuransinya, all risk lagi kan? Bener banget. Pokoknya sebenarnya banyak kelebihan yang kita dapatkan kalau misalnya kita pakai program bunga nol ini. Tapi kalau misalnya mau yang Mas, saya mau angsuran 3 juta, sama. Ada tenang juga? aja. Kita juga punya. Oke, berapa tuh? Dengan DP 229.406.000, Civities cukup bayar angsuran 3 juta selama 5 tahun langsung. Oh, 3 juta doang guys. Itu mah UMR banyak sisanya sih. Banyak Kalau misalnya baru dapat warisan nih, tapi Iya. gaji kalian masih UMR. Ya, bener kan? banget. Iya kan bisa diajar. Siapa tahu dapat tanah gusuran ya. Iya. Tapi kalau misalnya Civities mau, ini kan kalau kita pakai Grand Vitara babak-babak banget ya, Iya, terlalu besar gitu iya. ya. Kalau misalnya dimensinya. Civities mau yang kelihatan keren kayak anak muda, terus handlingnya oke, kita ada di Baleno. Oh iya nih Baleno, wah enak banget. Kenceng lagi mobilnya. Kenceng lagi mobilnya ini. Keren. Ini mobil beneran sih. Recommended banget gitu. Ya, Berapa bener. sih sekarang Mas harganya? Untuk Baleno sendiri startnya dari 265.500. 265.500. Varian manual, sedangkan Matic-nya 277.500 dengan diskon. Dari diskonnya lo ini. Langsung diskon berapa? Basicnya 23. 23. Basic. Berarti langsung 250-an dong. Bener. Pantesan Mas, yang LCGC banyak gaya Nah. itu penjualannya cuma nggak nyampe 100. Ini kehajar Baleno deh kayak. Bener banget. Sedangkan Baleno lebih laris bahkan dibanding si kakaknya. Daripada si Yaris ya kan lawannya Yaris nih sebenarnya Baleno. Bener. Ya udah kalah tuh si Yaris ya. Si yang banyak gaya itu 100 aja enggak. Kalau mau kredit ya, khusus Baleno 30 deh. 30, jadi DP-nya bisa dipotongin 30 dong. Bener banget. Wow. Khusus kredit. Iya. Jadi nah untuk kalau kredit berapa DP-nya? Nah, untuk kredit sendiri kalau kita pakai rate spesial, aku bayar DP di 47.900 dengan angsuran 4,3. 4,3. Ya. Cuman kalau merasa Civities keberatan, maksudnya Mas, angsurannya turun dikit. Oke, Oke. kita turun di 34.680 Bisa. dengan angsuran 4,7. Oke. Masih di bawah UMR Masih juga. di bawah UMR juga. Iya. Oke, nah selain itu nih, kalau misalnya Civities mau yang bunga 0% Oke, sama kayak tadi tadi, worth it nih ya. aku bayar DP di 100.900 dengan angsuran 10.955. Oh, 10 jutaan juga ya, kayak si XL7 ya? Ya, betul. Oke, Mirip banget. mirip sih. Pokoknya XL7, R3, Baleno itu 10 jutaan angsurannya. Kalau kalian mau beli mobil 2 atau misalnya mau bayarin cash, dua-duanya di bunga 0%-in aja. Iya, benar. Satu beli XL7 atau R3 gitu kan buat keluarga. Bener. Satu lagi yang buat harian pakai Baleno. Bener, Bang. Oke, kalau misalnya Civities nih mau yang angsuran 3 jutaan, tenang. Kita Ada juga punya. ya? Ya. Civities cukup bayar DP di 117 juta, Oke. angsuran 3 juta bulat. 3 juta bulat ya. Jadi jangan ngomong 3 jutaan, Mas. 3 jutanya pas soalnya. Iya, 3 juta bulat. 117 DP-nya. Oh, Oh, oke. iya. Pas banget ya. Itu dia. Nah, selanjutnya nih untuk saudaranya Baleno yang sama-sama dari build up dari negeri seberang sana. Wait. Ini adiknya kita punya Espresso. Oh, Espresso juga lumayan laris ya. Nah, ini dia nih. Kemarin aja REV udah kalah nih sama dia. Sekarang dia city car kedua terlaris. Tuh dia. Nempel banget sama Brio tuh. Soalnya harganya ini murah parah sih. Dan aku juga baru tahu satu fitur yang aku belum tahu Apa ternyata, Mas. Ternyata punya Apple CarPlay Android Auto Espresso. Emang ada? Ya, aku sama ini tidak tahu. Kemarin baru sekarang. ini canggih yang update terbaru
ternyata ada Apple CarPlay sama Android Auto. Dengan head to head udah kita review sama ini. Bener. Kita selama ini nggak nyolok. Ternyata kalau dicolok ternyata ada Apple CarPlay dan Android Auto. Keren banget. Mobil kelas itu loh. Harganya sendiri ya untuk varian manual. 168.300. 168.300. Sedangkan Matic-nya di 178.300. Beda 10 juta ya. Oke, langsung aja. Espresso. Oke. Cash 20 masuk. Bungkus. Cash 20. Cash 20. Wah, berarti kalau 158 158. paling tinggi. Udah kayak beli pickup. Iya, 150 kan. Dapat sekarang 150 dapat apa sih? Langsung aja untuk red spesial. Iya, red spesial. Angsuran cuma 2 jutaan. 2 jutaan. 2,5 tahun. 2,8 24. Terus dengan DP cuma cukup bayar 26 juta. 26 juta. Iya. 26 juta 400. Angsuran 2,8 tambah 5 tahun. Selanjutnya untuk yang bunga 0, kita juga ada Espresso di angsuran 7 juta 13.000. 7 juta. Ya, dengan DP 82 juta 632. Itu 0% bunganya. 0%? Iya, betul. Ini juga menarik sih bagi yang mau beli cash nih ya. Iya. Jadi bisa langsung dapat asuransi juga kan? Betul. Nah, selanjutnya nih yang terakhir buat yang angsuran 3 jutaan. Ada juga ya? Betul. 3 juta nih. Sorry, 3 juta. Jangan nol. Soalnya An 900 juga An ya? Iya, An kan nanti 39 juga An tuh kan. 3 juta nih pas nih. Ini DP-nya cuma 16 juta. Wah. Kalau di Espresso ini yang paling worth it. Banget. Kalau karena memang tadi cicilannya kan 2 jutaan gitu kan. Ini 3 juta pas jadi bikin DP-nya lebih rendah. Betul banget. Wah. Sama ya, 5 tahun juga ya? 5 tahun. Passenger sih itu aja dulu. Oh, passenger itu ya. Tapi jangan kita lupakan sang raja ini. Oh, ini rajanya. Jangan ini nih. Mobil RWD. RWD, mid engine. 2 pintu. Wah, apalagi ya. Ini rajanya penjualan Suzuki. Betul. Tulangpungnya Suzuki. Pokoknya nggak lain dan bukan Suzuki Carry Pickup. Emang. Rajanya pickup. Ini raja pickup sih dan bisa dibilang kita udah pernah tes lah ya. Benar. Pas tarik-tarikan juara. Ketarik juara sih gila. Sesuai sama maskotnya badak. Untuk carry sendiri kita ada 4 varian, cuman varian paling rendahnya itu masih di angka 166.500. 166.500. Iya. ACPS 174.500. Wide deck ACPS 175.500. Oke, beda sejutaan ya. Ya, betul. Diskonnya berapa? Untuk new carry pickup Civities saya kasih diskon. Sebenarnya basicnya sih 37 ya. Kan kalau basic buat Civities saya kasih 38 deh. Buat Civities 38. Berarti yang 175 berarti cuma berapa dong? 130-an. 130-an. Udah dapat carry. Waduh, worth it banget. Guys, jadi kenapa kami alasannya ganti carry waktu itu jadinya itu karena waktu itu pandemi kan. Jadi harus ngurangin armada yang ada. Jadi tinggal beberapa armada doang dan pilihan waktu itu jatuh ke carry karena ya dengan armada yang lebih dikit kita ngangkutnya bisa lebih banyak gitu. Benar. Jadi rasanya punya armada yang lebih banyak gitu. Itu betul. Ngaruh banget ini kalian kalau yang punya usaha kami sangat saranin banget ambilnya carry. Ini pengalaman pribadi. Oke, kalau angsurannya Mas? Angsurannya cuma 3,5-an. 3,5-an dengan DP? DP juga ya DP-nya berapa ya? Berapa nih kalau gue udah garu-garu kayak gitu berarti tandanya ada something nih. DP ternyata murah banget nih. Cuman 2 juta aja deh. Hah? DP 2 juta? Dia bingung. DP 2 juta itu mah SPK di Gias kalah lah sama ini. Iya, SPK goceng ya? SPK goceng, ini 2 juta kembalian dibalikin. Gue bayar goceng sama lo udah sama cicilan bulan pertama dong. Betul. Gila. Wah, keren sih. Langsung DP-nya DP 2 juta aja. Oke. Khusus buat Civities aja. Wah, itu tuh guys. Bagi para Civities yang lagi bangun usaha, nah itu dia. Saran banget si carry sih. Benar. Oke Civities, terima kasih sudah nonton. Mas Winton makasih banget udah ngobrol-ngobrol. Jadi tadi kita bahas dari XL7 Beta ya, apakah dia masih paling worth it? Ya memang kalau kalian pengen mendapatkan XL7 hybrid ya, terutama yang varian hybrid, yang paling worth it XL7-nya adalah yang varian Beta. Karena bedanya cuma hanya di fitur spion, kalau secara fitur ya. Sisanya hanya estetika biasa. Tapi kalau kalian pengen cari hybridnya Suzuki yang paling worth it, ya di R3 GX menurut kami sarannya. Tapi kalau mau cari hybridnya Suzuki yang paling canggih di Indonesia saat ini, ya ke Grand Vitara ya kan. Nah, tapi kalau mau cari Suzuki yang paling fun to drive,
Baleno. Andalanya. Nah, kalau mau cari mobil Suzuki yang paling value for money, Espresso juaranya. Dan kalau mau menjadi Suzuki yang paling andalan, Suzuki Carry, karena dia pickup yang bisa diandalin bener-bener, dan kami juga pemakai Suzuki Carry untuk usaha kami. Kayaknya kalau dipikir-pikir Suzuki menjawab semuanya ya. Iya, punya semua line apa semua aja gitu. Iya, kalau punya mobil koleksi juga ada Jimmy. Nah, betul banget. Lengkap banget memang line up ya. Hubungin aja langsung Mas Winton. Nomornya ada di sini, Instagramnya ada di sini. So, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan Mas Winton ada Instagram? Suzuki Jakarta MTH. Oh, masih MTH ya. Patut disipulir sekarang ya. Oke. Dan jangan lupa juga main ke Instagram kami, di website kami di cvtindonesia.co.id. Di sana kalau kalian mau dapatkan promo yang sama, tapi mau ngobrol dulu sama kami nih tentang mobil-mobil lain Suzuki, bisa melalui website kami. Nanti promonya akan sama karena kita akan lemparkan juga ke Mas Winton. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.